Halo, aku Farah. Aku sedang mengadopsi under consumption atau frugal living, di mana aku hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan saja. Dan we're gonna talk about gimana sih caranya aku dan suamiku biar nggak berantem tentang uang. Untuk the background, aku bekerja full time dan suamiku juga bekerja full time. Jadi kita sama-sama punya penghasilan. Kita sama-sama tahu penghasilan kita berapa, dari mana asalnya. Itu sudah wajib. Jadi aku tahu suamiku bawa uang halal ke rumah dan suamiku juga tahu aku bawa uang halal ke rumah, oke? Kedua adalah satu nafkah ini. Nafkah ini adalah nafkah rumah. Dia harus menyediakan tempat tinggal yang layak untuk aku. Secara finansial, dia berkewajiban untuk bayar rumah. Selebihnya, kita bagi 50-50. Seperti tagihan rumah, grocery, pokoknya semuanya itu kita bagi dua secara rata. Kita punya joint account, kita bayar sama-sama, kita masukin uang sama-sama, dan kita bayar semua tagihan bersama secara 50-50. Selanjutnya ada kewajiban ketiga, kita berdua wajib untuk punya tabungan bersama sebagai pasangan. Dan besarannya juga disepakati oleh kita berdua. Jadi setiap bulan selalu masukin tabungan ke tabungan couples. Nah, tabungan itu biasanya kita pakai untuk kebutuhan tak terduga, terus bisa juga luxury, misalnya kayak holiday, terus kita mau ngedate atau apapun, kita pakai uang itu bersama. Selebihnya aku dan suamiku punya kebebasan masing-masing untuk mengelola uang sisa dari itu semua. Jadi aku berhak punya tabungan sendiri, aku berhak untuk punya investasi sendiri tanpa dia ganggu gugat. Dan dibalik itu adalah biar kita juga ngerasa bahwa kita tuh udah bekerja, kita juga punya kebebasan untuk menikmati uang yang kita juga dapatkan dari hasil kerja kita. Dan aku juga ngerasa bahwa aku sebagai istri juga punya respect ke suami aku. Dia berhak untuk menggunakan uang dia semaunya dia. Dan dia juga punya respect yang sama ke aku. Dia memperbolehkan aku untuk menggunakan uang ke aku untuk apapun juga tanpa dia ganggu gugat juga. Dan yang terakhir adalah kita sama-sama punya porsi yang sama dalam melakukan pekerjaan rumah secara adil. Suamiku nyapu, aku juga nyapu. Suamiku hoovering, aku juga hoovering. Suamiku nyuci baju, aku juga nyuci baju. Suamiku belanja grocery, aku juga belanja grocery. Aku masak, dia juga bantuin bersih-bersih. Yeah, that's kind of our relationship. Hai, aku Farah dan ini adalah diary hidup hemat aku. Versinya aku ya. Salah satu pengeluaran yang memang aku nggak budgetin, jadi aku bebas aja tinggal tap kartu gitu ya, atau aku spending cash aku itu adalah di belanja grocery. Jadi aku tuh nggak pernah punya limit untuk belanja grocery atau belanja makanan. Aku akan pilih makanan yang berkualitas karena itu masuk ke badan aku. Ya, pokoknya aku punya kebebasan di situ. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawabnya itu adalah pakai sistem di mana aku itu tahu aku mau makan apa aja sih minggu ini. Misalnya ini untuk 6 hari, 7 hari, or whatever. Okay? Nah, minggu ini aku mau makan apa aja. Terus aku tulis tuh, aku pengen misalnya makan beef teriyaki. Atau aku mau makannya salmon sama apa. Atau aku mau makannya nasi uduk atau segala macam. Aku tuh tulis. Nah, dari situ aku bakalan tahu nih bahan-bahan yang aku perlukan itu apa aja. Dan I'm stick with it, oke? Okay? Kalau aku cuma perlu salmon butuh 1 pak, kentang ya aku beli 1 pak. Aku nggak akan pernah beli yang banyak karena misalnya harganya jauh lebih murah. Pertama, itu juga ngebantu aku untuk nggak food waste. Jadi hemat itu bukan berarti harus aja kita save uang, tapi juga aku selalu make sure kita tuh nggak ada yang namanya makanan yang dibuang gitu. Jadi itu salah satu sistemnya. Tapi aku nggak pernah budgetin. Pokoknya yang penting yang terbaik untuk badan aku, yang terbaik untuk lidah aku, dan juga untuk kesehatan aku gitu. Hai, halo, aku Farah dan ini adalah Farah's Allowance Diaries. Dan sekarang aku akan nge-review pengeluaran apa aja yang aku udah keluarkan di minggu pertama Desember. So let's get started. Jadi ini dia pengeluaran aku di minggu pertama bulan Desember. Jadi minggu aku itu mulanya dari hari Minggu ke hari Sabtu ya, bukan Senin ke hari Minggu. Jadi aku mengkategorikan dari pengeluaran terbesar ke pengeluaran terkecil. Biasanya di awal bulan aku memang banyak sekali pengeluaran yang lebih besar dari minggu-minggu selanjutnya di
bulan-bulan tersebut. Ya, mulai dari grocery itu seperti yang kita lihat ini 20%. Kenapa? Kan aku banyak banget nyetok barang-barang yang memang udah habis banget. Jadi grocery di minggu pertama Desember aja udah 87,22 pounds. Oke, social di sini tuh aku memang ada janjian sama beberapa temen awal bulan ini, jadi aku ketemuan sama beberapa temen, terus kita juga makan Thai food, kita juga keluar, terus habis itu aku juga keluar sama salah satu teman kerja aku, jadi makan di luar itu sekitar 82 pound 30. Terus habis gitu anak-anak bulu aku, anak-anak kucing aku itu ngabisin 56,64. Kemudian bensin 51,77. Akhirnya ini gift tambahan. Jadi ini tuh hadiah Natalan buat mertua aku. Jadi aku memutuskan untuk ngasih ekstra dari kantong aku. Jadi biasanya kan suami yang ngehandle semuanya. Aku beliin mereka gift card gitu deh. Jadi tambahannya ada 50 pound. Terus beauty di sini tuh skincare. Jadi karena bulan Desember itu banyak banget skincare yang memang kayak drop banget harganya, jadi aku lumayan nyetok juga. Aku nyetok beberapa serum aku. Terus udah gitu housing ada beli buat dapur. Jadi chopper aku itu udah rusak, chopper yang chopper automatic itu aku beli itu, dan juga portable heating itu adalah buat ruangan kucing aku gitu. Communication ini aku beli 2 buku buku online, jadi aku udah nggak pernah beli physical buku lagi, jadi beli ebook gitu. Ini salah satu trade aku bulan ini. Udah gitu parkir 14 pound 70. Parkir ini termasuk parkir di tempat kerja, dan juga aku main kan, aku sempat ketemuan sama teman, jadi aku parkir juga. Shopping ini adalah 2 esensial yang aku harus beli. Yang pertama adalah kaos kaki thermal, karena udah mulai dingin banget, jadi aku nggak ada kaos kaki thermal. Kaos kaki aku udah punah. Dan juga canvas work bag. Jadi canvas work bag ini adalah tempat makanan aku, karena tempat makanan aku tuh udah rusak dan udah dicuci berkali-kali, akhirnya aku beli. Udah deh, jadi total expensesnya sekitar 444 pound 32. Kita lihat minggu selanjutnya aku bakalan keluarin berapa banyak. Hai, aku Farah dan ini adalah diary hidup hemat aku. Dan we're gonna talk about the self-care sebagai perempuan untuk merasa cantik. Aku orang Indonesia yang lagi tinggal di Inggris, dan salah satu kebiasaan mungkin perempuan-perempuan, cewek-cewek di sini, bahkan teman-temanku yang memang aku nggak terapkan hidup aku adalah pergi ke salon manikuran atau pedikuran dan juga pasang bulu mata palsu. Aku ngerasa kebiasaan-kebiasaan itu tidak memberikan efek positif untuk aku, apalagi aku adalah orang yang sangat mengkontrol spending aku. Aku punya kesadaran penuh untuk menjaga pengeluaran aku seperlunya saja. Dan aku juga sedang mengaplikasikan hidup untuk lebih bisa punya waktu yang efisien untuk melakukan hal-hal yang lebih penting gitu. Garis bawahi ya, aku tidak against atau tersebut, tapi aku ngerasa pengeluaran ini memang enggak aku perlukan gitu. Dan aku ngerasa kalaupun punya kuku yang cantik itu, yang penting tuh bersih, dipolis, dibersihin minimal setiap 1 minggu sekali di rumah, itu udah cukup banget. Dan kalau misalnya ada pesta atau apapun yang membutuhkan kayak nail aku lebih kayak cantik ya, dan aku polis kuku aku dengan kutek yang bening aja gitu. Kalau ditanya apakah aku pernah coba, of course aku pernah coba, dan aku ngerasa ada sifat adiksi di sini. Jadi rasa nggak sih kalau kalian punya extension gitu, terus udah gitu kalian udah kutekan, terus kalian ngerasa kayak cantik banget ya gitu, rapi banget segala macam. Udah beberapa minggu dari situ kuku-kukunya mulai tumbuh atau extendnya mulai rontok. Kalian ngerasa ada sifat adiksi di mana kalian pengen nge-top up terus kan. Nah itulah yang aku hindari, makanya kebiasaan ini udah nggak pernah aku lakukan sama sekali. Selamat pagi, ini jam 7 pagi di Inggris dan aku baru jemput grocery shopping aku. Ini biasanya juga aku beli beda-beda, dan ini aku bayar sekitar 52 pound 72 pence. Dan mau ngeliatin aja seberapa mahal atau seberapa murah sih makanan di sini, and here they are. Ini dia simple banget, aku cuma nyetok beberapa kayak protein, ada ayam, ada daging, ada kambing. Ini aku mau nyetok buat freezer, jadi kalau aku udah nggak ada makanan, aku ada makanan yang udah langsung jadi gini sebelum belanja lagi dan nggak jajan jadinya. Ada ikan, terus ada telur, ini snacking aku,
ada turkey slice gini, ada chorizo, terus ada steak. Buahnya aku cuma beli orange karena aku masih ada semangka segala macam masih ada di rumah. Jadi itu udah aku beli dari pasar sebelumnya. Jadi cuma nyetok orange, wortel serut gini, terus ada lettuce juga. Ini cuma nyetok yang aku nggak ada karena aku masih ada brokoli dan segala macam itu udah aku froze. Terus tomat, udah daun bawang, terus mushroom, ini garlic yang udah jadi kalau masak tinggal cemplungin langsung. Terus udah gitu sourdough, ini karbohidratnya aku beli roti, biasanya aku juga nggak makan langsung, bisa di freeze juga. Terus ada bihun dan juga ada spaghetti. Ini snacknya aku juga kalau aku pengen nyemil, ada dark chocolate, jadi aku simpan persediaan saus Thousand Islands buat salad, sama aku nyetok chive buat di lemari.